Kita katakan kepada Tuhan seperti wanita bermurah pikul. Terima kasih. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau balik bagiku sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami merasakan anugerah Tuhan yang sangat besar di dalam kehidupan kami. Kami merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberi sorak-sorak meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, yang percaya Allah Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita berkata, sekarang hidupku telah ditebus. Sekarang hidupku telah ditebus.
oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau berikan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka untuk Tuhan, 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 suka-suka untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kita akan berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami telah bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Kini saatnya kami duduk tenang Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang mendengarkan sabda Tuhan. Setiap firman Tuhan menjadi kekuatan dan rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman pemuda, puji Tuhan. Hari ini bisa kembali lagi dengan Kak Evi di hari Sabtu yang penuh dengan sukacita ini. Karena ada PPKM, kita masih ibadahnya lewat online. Tapi Kak Evi harap kamu tetap semangat ya di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jangan kemana-mana. Oke, hari ini kita mau belajar sama-sama satu tokoh Alkitab yang namanya Nehemia. Teman-teman pemuda bakal pernah dengar Nehemia? Kevin harap sudah pernah membaca walaupun sedikit. Nehemia ini adalah seorang Yahudi, orang Israel asli yang dibuang ke pembuangan ke Babel pada zaman raja siapa? Yang dibuang dalam pembuangan ke Babel pada zaman Raja Artasasta gitulah. Jadi waktu dia ada di Babel, Nehemia ini jadi salah satu orang penting di kerajaan karena Nehemia adalah seorang juru minum raja. Kerjanya Nehemia ini kasih minum sama raja. Jadi sesuatu kedudukan yang cukup penting di kerajaan. Jadi hebat ya Nehemia ini. Suatu kali Nehemia mendengar bahwa tembok Yerusalem itu sudah roboh semuanya. Dan situasi di Israel itu di Yerusalem itu menyedihkan. Nehemia jadi sedih, juga galau. Lalu wajahnya itu jadi murung, gak berseri-seri, gak sukacita. Lalu raja tanya kenapa. Lalu Nehemia bilang sama raja, aku mau pulang ke negeriku, aku mau bangun tembok di negeriku. Lalu hal yang luar biasanya, singkat ceritanya raja mengizinkan Nehemia pergi dengan surat yang diantar dengan banyaknya bawaan untuk membangun tembok di Yerusalem. Nah teman-teman, luar biasa ya, Nehemia akhirnya dapat izin, dapat bahan bangunan, lalu diantar oleh banyak orang untuk pergi ke Yerusalem. Dan ketika pembangunan dimulai, disinilah kita mau sama-sama belajar bahwa ketika pembangunan mulai dibangun oleh Nehemia dan orang-orang Israel yang ada orang-orang yang gak suka sama Nehemia, gak suka, gak setuju sama pembangunan tembok tersebut, lalu mereka menghina pembangunan tembok tersebut dan menghina apa yang dikerjakan oleh Nehemia. Kita baca dulu supaya jangan bilang kayak ini cuma ngomong ayat toh tapi nggak kasih di mana gitu kan. Nehemia pasalnya yang keempat. Nehemia pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-3, 1-3, tapi Kevi bacanya ayat ke-3 saja ya. Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Jadi penghinaan-penghinaan yang mengatakan bahwa ngapain bangun tembok, ngapain sih kerjakan gitu, nanti ada anjing hutan datang, lompat, lalu tembok itu langsung roboh. Jadi dijelek-jelekin, dikata-katai, dihina. Tapi ketika Nehemia dan orang-orang Israel pada saat itu dikata-katai seperti itu, ada satu hal luar biasa yang mereka lakukan. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama. Teman-teman, pernah nggak sih dalam kehidupanmu sebagai anak-anak muda, ketika kamu cerita visimu, kamu cerita mimpimu, atau kamu cerita cita-citamu, lalu ada orang-orang yang tertawa, ada orang-orang yang bilang, nggak mungkin, nilaimu aja begitu, wah nggak mungkin kamu bisa jadi, orang tuamu nggak akan dukung, wah nggak mungkin. Ada begitu banyak kata nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Bahkan kadang-kadang kata-kata itu datang dari orang tua kita sendiri. Ketika kamu cerita mimpimu, kamu cerita cita-citamu, dan orang tuamu tertawa, senakal ini anakku, mana mungkin itu bisa terjadi, wah segitu kok kamu, nggak bisa, nggak mungkin. Bisa saja hal itu terjadi seperti yang dialami oleh Nehemia ketika Nehemia membangun tembok, dan yang terjadi adalah Nehemia dijelek-jelekin atau dikata-katai. Tapi kita mau belajar hari ini sama-sama teman-teman, ketika kamu ada di situasi seperti itu, ketika orang-orang mulai menertawakan visimu, ketika kamu bercerita tentang cita-citamu dan kamu ditertawakan,
Ketika kamu bilang mimpimu dan mereka anggap itu nggak akan mungkin terjadi. Kita mau belajar dari apa yang Nehemia lakukan. Yang pertama, ketika Nehemia mengalami situasi seperti itu, Nehemia pertama kali yang dilakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Ayat keempat katakan, ya Allah, kami dengarkanlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jadi Nehemia nggak balas, Nehemia nggak marah, Nehemia nggak kesel. Yang Nehemia lakukan adalah dia datang sama Tuhan dan dia berdoa, Tuhan dengarkan cercaan mereka dan kembalikan ke mereka. Teman-teman, ketika ada orang yang bilang kamu gak bisa, gak mungkin, gak mampu, atau apapun itu hinaan yang datang kepadamu ketika kamu menceritakan mimpimu, berdoalah sama Tuhan. Cuman Tuhan yang mampu menolongmu. Ketika pahit hatimu, ketika sakit kamu karena dikata-katakan seperti kata-katai seperti itu, berdoalah. Devi yakin Tuhan bisa menolongmu. Yang kedua, belajarlah dari Nehemia. Dia nggak mendengar ejekan tersebut, tapi Nehemia terus membangun sampai tembok Yerusalem itu selesai dibangun. Teman-teman, ayat yang ke-6 katakan gini, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Nah, ketika orang-orang mulai menertawakan mimpimu dan mengejek kamu, lakukanlah seperti yang Nehemia lakukan. Dia nggak mau mendengar, dia nggak sibuk mendengarkan ejekan orang. Yang Nehemia lakukan adalah dia terus membangun. Teruslah lakukan visimu, teruslah lakukan apa yang menjadi cita-citamu, teruslah kerjakan mimpimu. Jangan dengarkan orang, gak usah dengar teman-teman atau gak usah dengar orang tua yang mengatakan gak bisa, atau gak usah dengarkan siapapun yang berusaha melemahkan mimpimu, meremehkan visimu. Kerjakan saja, terus berusaha, lakukan sebaik yang bisa kita lakukan, dan sisanya serahkan sama Tuhan. Yang ketiga, ketika Nehemia mulai membangun, ada orang-orang yang terus mendukung Nehemia sampai pembangunan itu selesai. Nah teman-teman, ketika kamu mulai bercerita tentang visimu dan orang-orang mulai tertawa, ingat ini, Tuhan akan membawa orang-orang untuk membantu visimu. Tuhan akan membawa orang-orang untuk mendukung cita-citamu. Tuhan akan membawa orang-orang untuk bersama-sama kamu meraih mimpimu. Kamu gak sendiri. Ada orang-orang yang mungkin Tuhan bawa untuk doakan kamu. Ada orang-orang yang mungkin Tuhan bawa untuk perkenalkan kamu sekolah yang tepat. Ada orang-orang yang mungkin Tuhan taruh di situ untuk membiayai sekolahmu. Ada orang-orang yang mungkin Tuhan taruh di situ untuk dukung kamu tentang mimpi dan visimu. Kalau kamu baca Nehemia pasal 4, kamu akan temukan di dalam Nehemia ada orang-orang yang mendukung Nehemia sampai pembangunan tembok itu selesai dikerjakan. Tuhan akan bawa orang-orang untuk mendukung visimu sampai visi Tuhan atau visi cita-citamu atau mimpimu itu terjadi. Dan Kevin sangat yakin Tuhan akan menempatkan banyak orang di hidupmu untuk mendukung visi dan mimpimu. Karena itu jangan pernah takut, jangan merasa kecewa, minder, putus asa, pahit hati karena kamu ditertawakan atau kamu dianggap remeh atau orang-orang mulai lihat visimu dan menganggap itu nggak penting. Tapi bersama dengan Tuhan, Devi yakin segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada setiap kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar dari seorang Nehemia. Ketika semua orang mulai menertawakan visinya atau apa yang dia kerjakan, di situ dia berdoa, di situ dia terus melakukan, dan di situ Tuhan menyediakan orang-orang untuk mendukung visinya dalam hidup kami, anak-anak muda Kristen. Ketika kami bertumbuh di dalam Tuhan, ketika visi kami ditertawakan atau ketika kami menceritakan mimpi kami dan orang-orang mulai tidak mendukung kami mau terus berharap kepada Tuhan dan kami percaya Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami. Ketika kami menyerahkan visi, mimpi dan cita-cita kami ke dalam tangan Tuhan, kami bersyukur Bapa dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.